bukan yang lain. Ya. Nah, Roma pasal 8 mulai ayat 35. Roma 8 mulai ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Ya, siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan? Ya. Atau penganiayaan? Atau kelaparan? Atau ketelanjangan? Atau bahaya? Atau pedang? Ya, 36. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Ya. Terus? Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ya, inilah satu. Jadi kita sangat membutuhkan kasih Allah, sebab kita, posisi kita di akhir zaman seperti domba sembelihan. Sudah diikat kaki tangannya. Kita seperti domba sembelihan yang tidak berdaya apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak berdaya apa-apa kita. Hanya domba sembelihan. Membutuhkan kasih Allah. Yang dibutuhkan adalah kasih Allah. Ini yang kita pergumulkan. Banyak pergumulan kita mungkin, tapi season 2 kita bergumul supaya tidak seperti Yudas, hatinya penuh dengan keinginan jahat najis tanpa kasih. Dia bisa jadi pencuri, jadi pendusta, jadi munafik, sampai pengkhianat dan binasa. Tapi kita bergumul supaya Tuhan mencurahkan kasih-Nya di dalam hati kita. Saja supaya sebab kedudukan kita hanya seperti domba sembelihan yang tidak bisa berbuat apa-apa tanpa kasih Allah, tidak bisa berbuat apa-apa tanpa kasih Allah, tidak berdaya apa-apa tanpa kasih Allah. Nah, sekarang kalau kita diisi kasih Allah, kegunaan kasih Allah yang pertama ayat 35, kegunaan kasih Allah yang pertama. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus, kasih Allah, kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya pedang. Nah, ini kasih Allah memberikan kekuatan ekstra kepada kita, daya tahan untuk menghadapi segala sesuatu di dalam dunia ini, kesulitan-kesulitan di dalam dunia, kesulitan-kesulitan di dalam dunia, sehingga kita bisa bertahan untuk tetap melayani Tuhan sampai Tuhan datang, mengasihi Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Tidak akan berkhianat seperti Yudas. Ya, ini kegunaan kasih Allah. Kita ini tidak berdaya seperti domba sembelihan, seperti bayi, sama seperti bayi, tidak bisa berbuat apa-apa tanpa kasih Allah, tidak berdaya apa-apa tanpa kasih Allah. Tapi kalau ada kasih Allah, kegunaan kasih Allah nomor satu, kasih Allah memberikan kekuatan ekstra, daya tahan kepada kita untuk mampu menghadapi apapun juga di dalam dunia. Ketelanjangan, menghadapi pedang, kelaparan, kesesakan. Sehingga kita tetap setia berkobar-kobar melayani Tuhan, tetap dalam jabatan pelayanan sampai Tuhan Yesus datang. Tidak berkhianat seperti Yudas. Perhatikan calon siswa-siswi Lempinel, ayo jadi hamba Tuhan di pekerjaan terakhir, jangan berkhianat. Ya, jangan tinggalkan Lempinel juga, sungguh-sungguh. Ya, jangan gugur sebelum waktunya. Ya, lulus di Lempinel ini. Jangan menjadi pengkhianat. Tetap setia berkobar-kobar melayani Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Tetap mengasihi Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Ada daya tahan. Ada daya tahan. Kuat kita kalau ada kasih Allah, kuat menghadapi apa saja. Ya, menghadapi kesulitan di dunia, menghadapi godaan-godaan, kuat kita kalau ada kasih Allah. Yang kedua, ayat 37. Ini kegunaan kasih Allah. Yang kedua, kegunaan kasih Allah yang kedua. Mari. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Ya. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ya, ini. Ya. Karena kasih Allah yang kedua, kegunaan kasih Allah membuat kita menjadi lebih dari pemenang. Kasih Allah membuat kita lebih dari pemenang. Artinya kita tidak berdaya apa-apa, tetapi kita menang atas musuh-musuh, atas masalah-masalah yang dahsyat, yang mustahil, sebab Tuhan berperang ganti kita dengan kasih-Nya. Tuhan yang berperang
ganti kita, mengganti kita dengan kasih-Nya. Atau Tuhan berperang dengan kasih-Nya untuk mengganti kita. Lebih dari pemenang. Kita tidak berdaya, tidak bisa apa-apa, tetapi kita menang atas musuh-musuh, atas masalah yang dahsyat, yang mustahil. Sebab Tuhan berperang dengan kasih-Nya menggantikan kita. Bukan kita yang berperang, tapi Tuhan yang berperang dengan kasih-Nya itu. Ayo, aku kasih memberi daya tahan menghadapi kesulitan, juga menghadapi godaan-godaan, dosa-dosa. Kita tidak jatuh, kita tetap melayani Tuhan, setia berkobar-kobar melayani Tuhan sampai Tuhan datang. Kasih membuat kita menjadi lebih dari pemenang. Kita tidak berdaya, tidak, tapi menang atas segala musuh, atas segala masalah yang dahsyat, yang besar, yang mustahil sekali. Sebab Tuhan berperang dengan kasih-Nya menggantikan kita. Ya, ayo malam ini kita berjuang. Banyak perjuangan, tapi berjuang supaya kasih Allah dicurahkan atas kehidupan kita. Kita bisa bertahan, melayani Tuhan, bertahan, mengasihi Tuhan. Lebih dari semua. Kita menjadi lebih dari pemenang. Kita menang atas segala masalah, atas segala pencobaan, atas segala kesulitan. Tuhan yang berperang ganti kita. Dan terakhir, kasih itu, kasih Allah membaharui kehidupan kita semua. Dalam Sefanya, Fatsal yang ke kitab Nabi Sefanya, Fatsal yang ketiga, kasih Allah akan membaharui kita. Ayat yang ke-17, Sefanya pasal 3 ayat 17. Mari. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ya, sudah tadi kemenangan, kasih terus. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ya. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Membaharui engkau dalam kasih-Nya. Kasih Tuhan membaharui kehidupan kita, mengubahkan kehidupan kita dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Tuhan. Terus kan? Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Terus, seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karena engkau tidak lagi menanggung celah. Ya, sehingga oleh karenanya engkau tidak menanggung celah lagi, tidak bercacat celah. Kasih Allah membaharui kehidupan kita dari manusia daging menjadi manusia rohani. Kasih Allah, yaitu taat dengar-dengaran. Pertama, itu mengasihi, taat dengar-dengaran hari-hari. Siswa-siswi Lempinel perhatikan, kalau ada kasih dalam hidup kita, kita tahan, ya, tahan banting, gitu istilahnya. Menghadapi apa saja tahan. Nanti gesekan-gesekan di Lempinel ini, tahan, jangan, saya dibeginikan, saya mau pulang. Ya. Kita semua juga yang melayani Tuhan tahan. Tahan banting menghadapi kesulitan dalam nikah, dalam ekonomi, dalam ini tadi penindasan semua. Menghadapi dosa-dosa, godaan-godaan, tahan banting. Dosa-dosa sampai puncaknya dosa-dosa makan minum, merokok, mabuk. Ini yang membuat jadi pengkhianat semua. Ayo tahan banting oleh kasih Allah. Kita menang lebih dari pemenang oleh kasih Allah. Yakin. Saya yakin banyak masalah, tapi kasih Allah yang memberi kemenangan kepada kita. Dan kita dibaharui. Kasih Allah membaharui kehidupan kita. Dari manusia daging menjadi manusia rohani. Itulah taat dengar-dengaran. Itu buktinya ada kasih. Taat dengar-dengaran. Taat dengar-dengaran. Apapun resikonya. Taat dengar-dengaran. Satu waktu jika Yesus datang kedua kali, kita diubahkan menjadi sama mulia dengan Dia. Mempelai wanita kita bersorak-sorai pada hari pertemuan raya. Bersorak-sorai pada hari pertemuan raya. Itu kedatangan Yesus kedua kali di awan-awan yang permai. Bersorak-sorai pada waktu pertemuan raya. Pesta nikah anak domba Allah. Kita selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Ayo, sekali lagi, banyak pergumulan kita, tapi bergumul supaya jangan seperti Yudas. Hatinya kosong dari kasih, yang ada keinginan jahat, najis. Dia berdusta, dia semua berbuat. Sampai mengkhianati Yesus, sampai binasa selamanya. Tapi kita berjuang supaya kasih Allah dicurahkan dalam hati kita. Jangan seperti itu. Ada daya tahan menghadapi apapun. Yang sudah loyo, sudah ayo daya tahan lagi.
setia berkobar melayani Tuhan, mengasihi Tuhan lebih dari semua. Ada kemenangan lebih dari pemenang, dan ada pembaruan ketaatan sampai Tuhan datang. Betul-betul nasib kita berbeda dengan Yudas. Kalau Yudas jatuh tertelungkup ke bawah, saudara, pecah perutnya, tapi kita terangkat ke atas. Amin, saudara, terangkat ke atas bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita mohon kasih-Nya dicurahkan di tengah-tengah kita sekalian. 240 nyanyian rohani. Kasih Yesus indah dalam hidup. Lebih dari uang, lebih dari apapun. Saudaraku, kasih Yesus indah dalam hidupku. Yang bisa berlutut, yang tidak bisa duduk saja. Spon-spon dibagikan, bisa dipakai untuk supaya kita tidak dingin. Ya, mari. 240, kasih Yesus indah dalam hidupku. Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwa. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus, kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwa. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Buka hati, buka suara, biar kasih-Nya dicurahkan. Mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dengan lebih dari apapun juga, kasih Allah membuat kita bertahan, membuat kita menang, membuat kita bisa dibaharui saat dengar-dengaran sampai Tuhan Yesus datang.
syukur.